Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuan Kota Wei, apakah menurutmu makhluk abadi yang lebih rendah di dunia abadi harus dibunuh? Ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mengucapkan kata-kata ini, dia bertekad untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu, tapi premisnya adalah jawaban Wei Rui harus memuaskan Tan Yun. Namun, Tan Yun kecewa. Kemudian Wei Rui tertawa dan berkata, Tuan Kota Huangfu, kamu terlalu banyak minum, mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu, ucap Wei Rui. Tidak bisakah aku menanyakan pertanyaan ini, ucap Tan Yun. Wei Rui tersenyum dan berkata, semua penguasa kota dari alam abadi 9 surga, ketika kita naik posisi sebagai penguasa kota, harus mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Kaisar Abadi dan membantai 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Tuan, saya pikir Anda terlalu banyak minum untuk mengajukan pertanyaan semacam ini, ucap Wei Rui. Tan Yun mengangguk, dan ada rasa dingin di matanya, lalu ketika Ouyang Duantian menjadi penguasa kota, dia pasti telah membunuh 10.000 makhluk abadi rendahan, benar kan, ucap Tan Yun. Namun, jawaban Wei Rui mengejutkan Tan Yun. Wei Rui berkata, tidak, Ouyang Duantian tidak membunuhnya, nenek moyang orang ini naik dari alam fana, jadi dia tidak pernah membunuh makhluk abadi tingkat rendah, ucap Wei Rui. Baiklah, jangan pedulikan dia saat ini, pernikahan Kaisar Abadi adalah acara besar, ayo amati, ucap Tan Yun. Tan Yun membuang muka dan melihat Kaisar Abadi Jiutian dan kedua tunangannya telah melewati alun-alun, terbang di langit dan mendarat di depan kursi, menghadap Ouyang Duantian dan Xiahou Su yang duduk di kursi. Pada saat ini, bagian atas alun-alun berdiri di langit, dan Fang Wei, Direktur Rumah Abadi 9 Surga, berkata dengan suara keras. Waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita semua menyaksikan upacara pernikahan Kaisar Abadi. Mempelai laki-laki, dengarkan kata sandi bawahan Anda, ucap Fang Wei. Surga mengandung segala sesuatu, bumi membawa orang-orang biasa, dan menyembah langit dan bumi, ucap Fang Wei. Mendengar ini, Fang Rulong, Ouyang Qianqian, dan Xiahou Xuan perlahan berbalik dan berdiri menghadap ke langit. Wajah tampan Fang Rulong menunjukkan senyum tulus, dan Ouyang Qianqian dan Xiahou Xuan di sebelah kanan berlutut hampir bersamaan. Tapi Ouyang Qianqian tidak langsung berlutut. Istri Kaisar Abadi, cepatlah berlutut, ucap Fang Wei buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Qianqian. Di bawah jilbab yang memerah, Ouyang Qianqian menggigit bibir bawahnya, dan saat air mata menetes, dia menutup matanya yang indah dan berlutut perlahan di atas lututnya. Tepat ketika lutut Ouyang Qianqian hendak menyentuh tanah, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, tunggu. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Siapa yang begitu berani? Ya, bajingan ini. Apakah kamu tidak ingin mati? Puluhan ribu penguasa kota berbisik dan melihat sekeliling, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di barisan kursi terakhir di belakang alun-alun. Orang tua itu adalah Tan Yun. Pada saat ini, penguasa kota yang duduk di sebelah Tan Yun menganggap Tan Yun sebagai bintang sapu. Semua penguasa kota berkedip menjauh dari Tan Yun, meninggalkan Tan Yun sendirian. Fang Rulong tiba-tiba berdiri dan menatap mata Tan Yun, mengungkapkan niat membunuh. Siapa kamu? Apakah kamu mengerti aturannya? Ucap Fang Wei tajam. Tuan Kepala, tenanglah. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, sudah terlambat untuk bawahanmu, dan ucapan selamat belum diberikan, ucap Tan Yun. Pergi, ucap Fang Wei melangkah ke udara dan menembak ke arah Tan Yun sambil mengaum. Ketika Fang Wei muncul 100 kaki di depan Tan Yun, Fang Rulong berkata dengan acuh tak acuh, hari ini adalah hari pernikahan besar Kaisar Abadi ini, tidak mudah untuk melihat darah, jadi tolong jangan lakukan apapun untuk saat ini, ucap Fang Rulong. Baik Kaisar Abadi, ucap Fang Wei. Setelah Fang Wei menjawab dengan hormat, dia menatap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membalik tangan kanannya dan sebuah kotak persegi muncul di tangannya, menghadap Kaisar Abadi 9 Surga dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, Anda akan puas dengan hadiah ini, ucap Tan Yun. Benarkah, Kaisar Abadi ini penasaran, jika hadiah itu dapat memuaskan Kaisar Abadi ini dapat memaafkanmu. Jika tidak, aku akan membantai 9 klanmu, ucap Fang Rulong. Fang Rulong memberi isyarat, dan kotak di tangan Tan Yun naik ke udara dan menelannya ke tangan kanannya.
Segera, Fang Rulong membuka kotak itu, gululu. Segera, kepala manusia berdarah berguling ke tanah. Diam, kesunyian. Kota itu sunyi senyap. Saat berikutnya, ketika Fang Rulong melihat dengan jelas, bahwa kepala berdarah itu adalah kepala Kaisar Agung Penglai, yang paling dia percayai, dia gemetar karena marah. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul secara spontan, mungkinkah istana rahasia 9 surga miliknya telah dijarah. Pada saat ini, ada suara kaget di antara hadirin. Ya Tuhan, almarhum Kaisar Penglai. Ya, itu benar-benar Kaisar Penglai. Dan juga, siapa orang tua ini? Ah, wajah Fang Rulong merah, dan dia meraung pada Fang Wei yang paling dekat dengan Tan Yun, tangkap dia untuk Kaisar Abadi ini. Kaisar Abadi ini ingin membunuh pencuri yang membunuh Kaisar Penglai dan menghancurkannya, pernikahan Kaisar Abadi ini dengan tangannya sendiri, ucap Fang Rulong. Budak tua patuh, ucap Fang Wei. Setelah Fang Wei menerima perintah, dia menatap Tan Yun, dan matanya yang keruh menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Kamu alam Kaisar Agung peringkat 2, kamu semut yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, beraninya kamu bertindak liar di sini, ucap Fang Wei. Bas. Fang Wei menukik ke bawah di tengah kehampaan yang bergejolak, cakar tangan kanannya yang kurus meraih ke arah tenggorokan Tan Yun. Cahaya haus darah melintas di mata Tan Yun dan kakinya terbanting ke tanah, boom, saat tanah retak. Tan Yun muncul di samping Fang Wei seperti tembakan panah yang tajam, mengangkat telapak tangan kanannya, dan wajah tua berkedut seperti kilat. Bang! Tabrakan! Dengan suara keras, Fang Wei yang berada di peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung, seluruh kepalanya diledakkan oleh Tan Yun. Darah dan tulang yang patah berceceran di mana-mana, dan mayat tanpa kepala itu turun seperti bola meriam, menghancurkan meja perjamuan. Melihat pemandangan ini, puluhan juta penguasa kota di bawah alam Kaisar Agung tampak ngeri dan berseru. Orang ini sangat kuat sehingga dia membunuh Direktur Fang dengan satu gerakan. Ya, ini terlalu menakutkan, ucap orang-orang. Fang Rulong gemetar karena marah ketika semua penguasa kota berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada hari pernikahannya, seseorang akan berani mengacaukan situasi. Aku terlalu marah, ucap Fang Rulong meraung seperti guntur. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan mau tidak mau mengangkat jilbab mereka, memperlihatkan dua wajah yang menakjubkan. Pada saat ini, wajah Xia Houxuan penuh dengan kemarahan. Di sisi lain, melihat Ouyang Qianqian, kilatan kegembiraan melintas di mata merahnya yang cerah. Dia tidak mengenali Tan Yun. Alasan mengapa dia bahagia adalah karena seseorang datang untuk membuat masalah. Dia berdoa di dalam hatinya agar lelaki tua yang tidak dikenal di hadapannya dapat memamerkan keahliannya, dan akan lebih baik untuk menunda pernikahan hari ini. Dengan cara yang sama, Ouyang Duantian tampak marah di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, dia bahagia di hatinya. Wosh! Fang Rulong melayang ke udara, menatap puluhan juta penguasa kota, mengertakkan gigi dan berkata, kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi ini, para penguasa kota lainnya patuhi dan serang dia untuk Kaisar Abadi ini, ucap Fang Rulong. Bawahanku patuh. Baik Kaisar Abadi. Puluhan juta penguasa kota, meskipun mereka takut pada Tan Yun, tapi tidak berani melanggar perintah, mereka menyerang secara agresif ke arah Tan Yun. Sekelompok semut, masih ingin membunuhku, hahaha, ahahaha, langkah ilahi Hongmeng. Hari ini, aku ingin mulai membunuh, ucap Tan Yun. Bang bang bang, plop plop. Tiba-tiba, dalam suara gouge yang tumpul, kepala seorang penguasa kota yang terkenal hancur seperti semangka, dan mayat tanpa kepala, memuntahkan darah, jatuh di kursi. Kaca-kaca. Dengan suara retak tulang yang jelas, dada seorang penguasa kota yang terkenal diledakkan oleh Tan Yun, dan seluruh tubuhnya pecah. Dalam kabut darah, potongan-potongan mayat yang tidak lengkap, berlumuran darah, jatuh ke tanah. Di alun-alun, hanya dalam waktu 3 napas singkat, ribuan penguasa kota telah jatuh. Menghadapi adegan ini, penguasa kota yang menyerang Tan Yun tanpa sadar menghentikan tubuh mereka dan menggigil. Apa yang kalian lakukan? Fang Rulong meraung, serang untuk Kaisar Abadi ini, ucap Fang Rulong. Bunuh, ayo pergi bersama. Bunuh dia, ucap para penguasa kota meraung. Menekan rasa takut di hati mereka, seperti ngengat ke api, mereka menuju Tan Yun. Bang bang bang, retak, klik. Saya melihat darah menodai langit, dan Tan Yun seperti seorang pencekik, setiap pukulan, setiap tendangan, menuai kehidupan yang segar.
Setelah beberapa saat, puluhan ribu penguasa kota telah jatuh, dan Tan Yun sudah berlumuran darah. Bau darah yang kuat menyelimuti alun-alun, membuatnya menjijikkan. Setelah beberapa saat, Tan Yun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang dia bunuh, dan secara kasar memperkirakan bahwa dia membunuh setidaknya 80 ribu penguasa kota. Melihat pemboman tak terbendung Tan Yun terhadap bawahannya, Kaisar Abadi Jiutian tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, "Berhenti," ucap Fang Rulong. Segera, puluhan juta penguasa kota melayang ke langit dan berdiri di kehampaan. Tabrakan. Tan Yun berdiri di udara, gemetar di sekujur tubuhnya, mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan menatap Fang Rulong dengan senyum yang bukan senyuman. "Orang tua, siapa kamu?" Fang Rulong berkata dengan tajam. "Apa yang terjadi dengan istana rahasia 9 surga dari Kaisar Abadi ini? Mungkinkah kamu membunuh Kaisar Agung Penglai?" ucap Fang Rulong. Tan Yun menatap Fang Rulong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu ingin tahu, aku tidak keberatan, aku akan memberitahumu semuanya." "Dengarkan aku," Tan Yun berkata dengan dominan. "Kata demi kata, akulah Tan Yun yang ingin kamu bunuh," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun merobek jenggot, dan kerutan di wajahnya dengan cepat memudar, memperlihatkan wajah yang tampan. Dia tersenyum jahat, "Mata air abadi di istana rahasia 9 surga Anda telah dijarah oleh saya. Adapun Kaisar Penglai, aku juga yang membunuhnya," ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua penguasa kota memicu badai di hati mereka. Mereka semua telah berpartisipasi dalam pengejaran Tan Yun selama hampir 100 tahun. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa Tan Yun hanya di alam Kaisar Abadi, namun, bagaimana Tan Yun bisa dipromosikan ke peringkat kedua dari alam Kaisar Agung dalam waktu sesingkat itu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tan Yun, ucap Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menjulurkan satu jari, menunjuk ke Ouyang Qianqian, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu sendiri hari ini." "Dan kamu juga," ucap Tan Yun dengan marah menunjuk ke Ouyang Duantian. Kemudian, Tan Yun melihat sekeliling semua orang, dia berkata dengan keras, "Dan kalian semua akan mati," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun menggunakan hegemoni luar angkasa. Boom! Selama runtuhnya kekosongan, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi 4.000 kaki yang besar, dan dalam satu pemikiran, pedang ilahi pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alisnya dan berubah menjadi 3.000 kaki raksasa. Semua orang melihat Tan Yun. "Ya Tuhan, siapa dia? Siapa dia? Mengapa tubuhnya bisa menjadi begitu besar?" Tan Yun yang seperti gunung, puluhan juta penguasa kota berteriak ngeri. Boom! Dengan ledakan keras, Tan Yun melangkah keluar dan memaksa ratusan penguasa kota kerajaan untuk meledak, tanpa meninggalkan tulang. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan ratusan penguasa kota ditelan oleh pedang raksasa dan hancur berkeping-keping. "Langkah ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun sangat menakutkan saat ini, dia bergegas ke kerumunan dalam kehampaan dengan pedangnya, menari pedangnya dengan ganas, dan mulai membunuh dan membunuh. Dalam beberapa napas, puluhan ribu penguasa kota mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Fitur wajah Fang Rulong dipelintir, dan dia meraung, "Semua penguasa kota di bawah tingkat ke-11 alam Kaisar Agung, semua mundur, Anda bukan lawannya, kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi ini, semua Kaisar ke-11 dan ke-10 dari alam Kaisar Agung, bunuh Tan Yun untuk Kaisar Abadi ini," ucap Fang Rulong. Mengikuti perintah Fang Rulong, puluhan juta penguasa kota terbang keluar dari alun-alun untuk menyaksikan pertarungan berikutnya di alun-alun dari kejauhan. Pada saat ini, 3.600 penguasa kota tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, berkedip-kedip dari kehampaan, mengepung Tan Yun. Wosh wosh. 4 sosok melintasi kekosongan dan muncul di depan Tan Yun. 4 penguasa kota tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung adalah Mo Changkong, pemilik kota Mo Zhan Xiancheng, Zhuang Lingyun, pemilik kota Lingyun Xiancheng, Sangguan Sue, pemilik kota Frozen Xiancheng, dan Li Ting, pemilik kota Wuji Xiancheng. "Suamiku, apakah kita perlu mengambil tindakan sekarang?" ucap Sen Subing. Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun menyuarakan kepada semua orang di Aula Lingqiao Dao, "Di antara kalian, hanya ada Subing, Zenji, Yingying, dan Wuxin Sangshen yang merupakan lawan dari kultivator tingkat 12 di alam Kaisar Agung.
4 penguasa kota berada di luar peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dan ada Ouyang Duantian dan Xiahou Su di kursi atas. Ini sudah 6, dan anjing seperti Fang Rulong sekarang adalah peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Ada 7 kultivator peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung di pihak mereka. Jadi, Anda tidak dapat mengambil tindakan sekarang, setelah membawa saya untuk membunuh setidaknya 2 orang dalam serangan mendadak, Anda akan melakukannya pada waktu itu. Pastikan untuk mengingat bahwa siapapun di antara kalian tidak akan menembak Fang Rulong, ketika orang ini adalah peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, dia tidak takut dengan kekuatan peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Sekarang setelah dia adalah peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dia akan menjadi lawan terkuat kita. Ketika saatnya tiba, Fang Rulong akan menyerahkannya kepadaku, ucap Tan Yun. Sama seperti Tan Yun mentransmisikan suaranya, Mo Changkong penguasa kota Xiancheng, menghadapi 3 penguasa kota lainnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, ketiganya tidak perlu melakukan apa-apa, kepala kota akan secara pribadi menghapus Tan Yun. Hari ini, penguasa kota ini, ingin kamu ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada Kaisar, ucap Mo Changkong. Hati Mo Changkong berkata bahwa Tan Yun hanyalah peringkat kedua dari alam Kaisar Agung, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri. Mata Tan Yun yang menatap menunjukkan kemarahan yang kuat, berhentilah bicara omong kosong, bertarunglah jika kamu mau, ucap Tan Yun. Mo Changkong mendengus, dan kekuatan Kaisar Kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuh Mo Changkong telah melonjak menjadi 300 kaki. Hehehe, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan mencibir, teknik taktis ini ditinggalkan dari leluhurmu Mo San, kan? Sudah kubilang, seni bela diri ini, aku menginstruksikan leluhurmu untuk berlatih, dan kamu menggunakannya sekarang untuk berurusan denganku, ini konyol. Dan leluhurmu Mo San, dia juga yang pertama setelah aku jatuh yang mengkhianatiku dan menundukkan kepalanya pada kekacauan tertinggi dan asal tertinggi, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mengatakan ini, para penonton terkejut. Sebagai penguasa kota, mereka masih tahu bahwa Mo Zan memang orang pertama yang mengkhianati Hongmeng Supreme setelah jatuhnya Hongmeng Supreme. Dan apa yang Tan Yun katakan, mungkinkah Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng? Tapi bagaimana ini mungkin, bukankah Hongmeng Supreme sudah jatuh? Pada saat ini, Xiao Su yang duduk di kursi, menatap 3.000 kaki pedang ilahi di tangan Tan Yun, berdiri gemetar, memandang Fang Rulong, dan berkata dengan suara gemetar. Xian, Tuan Xiandi, bawahan ini mengingatnya, sekarang, pedang suci di tangan Tan Yun adalah pedang yang digunakan oleh penguasa tertinggi Hongmeng di masa lalu, juga, alasan mengapa tubuh Tan Yun bisa melambung ke 4.000 kaki seharusnya menjadi tubuh tiran Hongmeng, ucap dari Xiahou Xian. Begitu kata-kata ini keluar, Fang Rulong menggigil di seluruh dan menatap Tan Yun. Kamu berbohong, Yang Maha Tinggi sudah mati, bahkan jika dia benar-benar memiliki pedang pembunuh Hongmeng, bahkan jika dia dapat menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, paling-paling, dia baru saja mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme. Dia jelas bukan Hongmeng Supreme, ucap Fang Rulong. Tan Yun tiba-tiba tertawa. Hahaha Fang Rulong, kamu anjing, percaya atau tidak. Tapi sebelum saya melakukannya, biarkan Anda melihatnya terlebih dahulu satu orang, keluar, Xiao Qing, ucap Tan Yun. Bas, ketika kehampaan itu seperti riak air, Fang Ziqing dalam gaun biru dan topeng muncul entah dari mana dari sisi Tan Yun. Dia menatap Fang Rulong dengan dingin. Fang Ziqing dengan lembut melepas kerudung, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Hanya saja ada goresan dangkal yang mengejutkan di wajahnya yang bisa dipatahkan oleh peluru. Fang Rulong, kamu seharusnya mengenali goresan di wajahku, kan? Ucap Fang Ziqing menatap Fang Rulong. Fang Rulong mengerutkan kening. Luka di wajahmu ditinggalkan oleh cakar anjing dewaku. Siapa kamu? Keluhan macam apa yang kamu miliki dengan dewa anjing ini? Ucap Fang Rulong. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Ziqing. Fang Ziqing memandang puluhan juta penguasa kota dengan dingin, dan berkata, dulu, aku memelihara seekor anjing. Kemudian, di bawah bimbingan kakak laki-lakiku Hongmeng Supreme, aku bertarung sendirian di alam abadi 9 surga dari 9 kaisar besar, yang kuat tidak terkalahkan, dan aku diproklamirkan sebagai kaisar abadi dari 9 surga Hongmeng oleh saudara laki-laki saya. Setelah itu 2 Supremes mengutuk saudaraku, dan telah memasuki siklus reinkarnasi, yang sekarang menjadi Tan Yun. Dan saya diancam oleh anjing yang saya besarkan sendiri. Binatang ini menodai saya dan membunuh orang tua saya,
Meskipun saya telah bereinkarnasi, masih ada sesuatu di wajahku, itu goresan Soul Reaper. Fang Ziqing berhenti, melirik penguasa kota, dan berkata-kata demi kata, aku adalah Fang Ziqing, mantan Kaisar Abadi 9 Surga Hongmeng, ucap Fang Ziqing. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan orang di luar alun-alun Tuan Kota Wan, memandang Fang Ziqing dan Tan Yun, gemetar ketakutan dan wajahnya pucat. Omong kosong, ucap Fang Rulong menyeringai. Fang Ziqing melirik Fang Rulong dan mencibir, apakah Anda tahu mengapa nama keluarga Anda Fang? Itu karena saya memberi nama keluarga sebelum Anda lahir. Saya Fang Ziqing, saya mengumumkan lagi bahwa mulai sekarang, nama keluarga anjing tidak lagi bermarga Fang, sampai kamu mati, kamu adalah anjing liar tanpa nama keluarga, ucap Fang Ziqing. Hahaha, Fang Rulong tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, kamu jalang, kamu benar-benar bisa berbaikan, aku tidak percaya kamu adalah Fang Ziqing. Fang Rulong melirik penguasa kota, jangan tertipu oleh dia dan Tan Yun, ucap Fang Rulong. Tuan Kaisar Abadi, kami tidak percaya. Ya, kami tidak percaya bahwa Tan Yun adalah penguasa tertinggi Hongmeng, dan kami tidak percaya bahwa wanita di depan saya adalah mantan Kaisar Abadi 9 Surga. Dengan suara tidak percaya dari penguasa kota yang tertinggal di telinganya, Fang Ziqing melihat sekeliling pada semua orang, hari ini, sebelum kalian mati, saya akan membuat kalian semua mengerti. Siapa yang Anda kenal, pedang suci yang digunakan Fang Ziqing di masa lalu, ucap Fang Ziqing. Pada saat ini, seorang penguasa kota tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung yang mengepung Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Abadi Fang Ziqing, dulunya merupakan takdir pertama dari pedang suci yang diberikan kepadanya oleh Hongmeng Supreme. Kamu mengaku sebagai Fang Ziqing Kaisar Abadi, jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan nasib pertama pedang ilahi dan biarkan kami melihatnya, ucap penguasa kota itu. Semua penguasa kota tertawa, hahaha, iya, jika Anda memiliki kemampuan, Anda keluarkan, ucap para penguasa. Fang Ziqing mencibir, bibir merahnya terbuka ringan, dan segera pedang ilahi muncul dengan sendirinya, dan terbang keluar dari mulutnya dan menggantung di depannya. Ketika semua orang melihat sosok pria muda dan gadis 6 tahun yang hidup di pedang ilahi, para penguasa kota memandang Fang Ziqing dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Meskipun Fang Ziqing adalah Kaisar Abadi, mereka belum lahir, tetapi setelah mereka lahir, mereka telah melihat kemunculan takdir pertama pedang ilahi dalam klasik peringkat pedang ilahi. Fang Rulong mengepalkan tangannya dengan erat dan meraung pada semua penguasa kota yang ketakutan. Bahkan jika Tan Yun adalah reinkarnasi dari penguasa tertinggi Hongmeng, bagaimana jika wanita ini dulunya adalah Kaisar Abadi dari 9 surga? Kaisar Abadi memberitahumu, bahwa era penguasa tertinggi Hongmeng telah berlalu, sekarang tuan kita adalah Chaos Supreme dan Originator Supreme, ucap Fang Rulong. Tan Yun tertawa, hahaha, iya, sudah berakhir, hahaha, aku memberitahumu binatang, selama aku, Tan Yun tidak mati, era Hongmeng Supreme saya masih ada di sini, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun memandang Fang Ziqing, dan berkata dengan suara tegas, Xiao Xing, kamu masuk dulu ke kuil Tao Ling Qiao, dan setelah beberapa saat, dengarkan perintahku sebelum kamu menembak. Dan jangan khawatir, Fang Rulong, aku akan menangkapnya hidup-hidup dan melepaskannya padamu, ucap Tan Yun. Baiklah, terima kasih saudaraku, ucap Fang Ziqing menghilang begitu saja setelah transmisi suara. Pada saat ini, Fang Rulong mencibir, Tan Yun, kali ini, Kaisar Abadi ini akan menyelamatkan hidup Anda, dan kemudian menyerahkan Anda kepada penguasa asal dan kekacauan tertinggi. Jika Anda benar-benar penguasa tertinggi reinkarnasi Hongmeng, maka Kaisar Abadi ini bisa membuat pencapaian yang luar biasa. Fang Rulong berkata dengan tajam, Mo Changkong, lakukanlah, ucap Fang Rulong. Bawahan patuh, setelah Mo Changkong menerima perintah, dia memelototi Tan Yun dan meraung, bahkan jika kamu adalah yang tertinggi Hongmeng di masa lalu, penguasa kota hari ini juga akan menghapusmu, ucal Mo Changkong. Mo Changkong yang tingginya 300 meter, membalik tangannya, dan kapak raksasa dari artefak tingkat tinggi tingkat ketiga muncul di tangannya. Mo Changkong memegang kapak raksasa, tubuhnya menabrak kehampaan, dan dia bergegas menuju Tan Yun. Meskipun Mo Changkong tingginya 300 kaki, di depan Tan Yun yang tingginya 4000 kaki, dia masih terlihat sangat lemah. Mata ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, dari sepasang mata raksasa Tan Yun, muncul cahaya merah misterius keluar dan melesat ke mata Mo Changkong.
Mo Changkong merasakan pusing di lubuk hatinya yang terdalam, dan dia menghilang sebentar. Ketika Mo Changkong menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan mendapatkan kembali kewarasannya, tubuh 4.000 kaki Tan Yun telah muncul di depan Mo Changkong, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang raksasa di tangannya 2 kali. Ah! Tidak! Puci-puci! Kedua lengan Mo Changkong terpotong oleh darah yang menyembur keluar dari tangisan Mo Changkong seperti babi. Pergi ke neraka untuk menemani saudara kedua, saudara ketiga, dan putramu, ucap Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, pedang ilahi memotong Mo Changkong di tengah. Puci! Tubuh Tan Yun yang seperti gunung melayang di udara dengan pedangnya, membelah kepala Mo Changkong menjadi 2 dengan 1 pedang. Dari tembakan Tan Yun sampai Mo Changkong dibantai, seluruh prosesnya lancar dan mulus, dan hanya butuh beberapa kedipan mata. Pada saat ini, Zhuang Lingyun, pemilik kota Lingyun Xiancheng, Sangguan Sue, pemilik kota Frozen Xiancheng, Li Ting, pemilik kota Wuji Xiancheng, 3 kaisar agung dari peringkat ke-12, memandang Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa Mo Changkong adalah yang terlemah di antara mereka berempat, mereka hampir tidak percaya fakta bahwa Mo Changkong akan dibunuh oleh Tan Yun dengan begitu mudah. Ketika ketiganya terkejut, puluhan juta penguasa kota menatap Tan Yun dengan ketakutan di mata mereka. Di hati para penguasa kota, Tan Yun yang mengaku sebagai reinkarnasi dari makhluk tertinggi Hong Meng di depannya, benar-benar terlalu kuat. Xiaosu yang duduk di kursi, menatap Tan Yun dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Ouyang Duantian di sebelahnya terkejut dan pada saat yang sama, hatinya berbunga-bunga, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menjadi reinkarnasi dari penguasa tertinggi Hong Meng. Putri ayah yang baik, kamu benar-benar menawan, dan kamu akan membuat mantan Hong Meng Supreme jatuh cinta padamu, ucap Ouyang Duantian diam-diam menyampaikan suara kepada Ouyang Qianqian yang mengenakan gaun pengantin. Ouyang Qianqian mengerutkan bibir merahnya, menatap mata Tan Yun, penuh kelembutan, dan berkata, "Ayah, meskipun apa yang saya katakan kepada Tan Yun terakhir kali adalah untuk menipu dia. Tapi sekarang saya telah memakainya gaun untuk Fang Rulong dan masih ada tatap muka dengannya," ucap Ouyang Qianqian. Ouyang Duantian berkata, "Jangan khawatir tentang ini, dan jelaskan dengan jelas kepada ayah dan tuan tertinggi Hong Meng," ucap Ouyang Duantian. Setelah transmisi suara, Ouyang Duantian tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menarik Ouyang Qianqian, dan melintas dan terbang menuju Tan Yun. Ouyang Duantian, apa yang kamu lakukan? Wajah Fang Rulong tenggelam saat dia memarahi. Ouyang Duantian memegang Ouyang Qianqian dengan tangan kirinya, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan memelototi Fang Rulong, "Kamu bajingan, Tuan Kota memberitahu kamu bahwa orang yang dicintai putriku adalah Tuan Hong Meng Agung, bukan binatang kejam seperti kamu," ucap Ouyang Duantian. Segera, Ouyang Duantian membalik tangan kanannya, pedang ilahi muncul, dan ketika pergelangan tangan berputar, dengan sinar pedang, itu melahap 3.600 penguasa kota dari urutan ke-11 dari alam Kaisar Agung yang mengepung Tan Yun. Puci-puci, kabut darah memenuhi udara, dan 10 penguasa kota terbunuh karena mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Ouyang Duantian, apakah kamu akan memberontak? Ucal Fang Rulong meraung sambil menatap Ouyang Duantian. Itu benar, Ouyang Duantian berkata dengan tegas, Tuan kota ini akan memberontak, dan apakah kamu penasaran? Kamu telah mengirim orang untuk mencari Xian-Xian begitu lama dan belum menemukan keberadaan Xian-Xian. Biarkan aku memberitahumu, karena Xian-Xian adalah putriku Qianqian, ucap Ouyang Duantian. Setelah mendengar ini, Fang Rulong sangat marah. Ouyang Qianqian, kamu brengsek, ucap Fang Rulong. Ouyang Qianqian menutup telinga, dia berdiri di udara dan menatap Tan Yun dengan berlinang air mata. Di mata Yun, ada ekspresi ejekan, dan segera, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan memegang Ouyang Qianqian di telapak tangannya. Tuan Agung, Anda, sebelum Ouyang Duantian bisa mengatakan apa-apa, Tan Yun tertawa marah, diam, jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan menghancurkan putri Anda sampai mati sekarang, ucap Tan Yun. Ouyang Duantian ketakutan, bahkan tidak bisa menghela nafas. Mencicit. Tan Yun mengepalkan telapak tangan kirinya perlahan, Ouyang Qianqian di telapak tangannya, tulang bahunya perlahan retak. Ah! Ouyang Qianqian membuat suara yang menyakitkan, gumpalan darah keluar dari telinga dan hidungnya, dan kemudian, wajah yang sangat cantik itu dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia merasa bahwa tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hampir pecah. Ini sangat menyakitkan,
Bukan, ini adalah hasil dari kamu menipu perasaanku. Tan Yun mencibir dan berkata, ayah dan anak benar-benar bukan hal yang baik, melihat bahwa aku akan membunuh hari ini, mengetahui itu Anda tidak akan menyelamatkan hidup Anda dengan anjing abadi. Anda baru saja mengatakan ini, apakah Anda ingin menipu saya lagi, ucap Tan Yun. Bibir merah Ouyang Qianqian terbuka sedikit, dan seteguk darah menyembur keluar, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata mengaburkan pandangannya, dan gemetar, tidak. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tan Yun, aku mencintaimu, ucap Ouyang Qianqian. Diam untukku, Tan Yun meraung, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menipuku, Ouyang Qianqian, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun hendak membunuh Ouyang Qianqian, Ouyang Duantian tiba-tiba berlutut di kehampaan dan berteriak dengan suara serak, Tuan Hongmeng, Anda tidak bisa membunuhnya, jika tidak, Anda akan menyesal. Dengar, obrolan kecil yang putriku katakan padamu malam itu adalah kebohongan bagimu. Dia sama sekali tidak ingin menjadi nyonya Kaisar Abadi, jika bukan karena Kaisar Abadi yang mengancam kehidupan semua orang di mansion Tuan Kota saya, putri saya tidak akan pernah menikah dengan Kaisar Abadi, ucap Ouyang Duantian. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Setelah itu, putrimu juga harus mati, apakah Anda pikir saya Tan Yun seorang anak berusia 3 tahun? Malam itu, saya menggunakan teknik pupil untuk mengendalikannya, saya tidak akan pernah melupakan apa yang dia katakan saat itu, ucap Tan Yun. Tuan Agung, itu salah paham, Ouyang Duantian berkata dengan cemas, putriku tahu bahwa kamu tidak akan mempercayainya, jadi dia memintaku untuk membuat teknik cincin untuk mencegah jiwa kaisar dikendalikan olehmu. Jadi saat itu, pikiran Qianqian, dia tidak berada di bawah kendalimu. Saya bersumpah, apa yang aku katakan benar sekali, kalau tidak aku akan mati, ucap Ouyang Duantian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.